sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat historical Bitcoin sejak awal dia running up naik ya. Yaitu dari sini, 2022 Oktober, pas Bitcoin mulai bottom. Gitu. Saya melihat pergerakan Bitcoin ini sudah rebound Oktober 2022. Gitu ya, Bitcoin udah mulai rally, udah mulai rebound, di mana dia udah menyelesaikan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, analisa saya sebelumnya, saya expect wave 5 itu ada di 108.000 dan sekarang kita running untuk pembuatan wave yang baru. Tapi setelah mendapatkan rejection kemarin, saya baru ngeh, ternyata wave 5 di sini kemungkinan adalah di sini. Gitu. Wave 5 yang sebelumnya saya sangka itu ada di kisaran 108.000 waktu Bitcoin hit top di Desember 2024 sampai Januari 2025, ternyata bukan di sana. Ternyata kemungkinan akan segera hadir ke depannya. I don't know, maybe di tahun depan atau mungkin di akhir tahun ini. Itu bulan Desember, ya Januari, Desember, Februari itu kemungkinan kita udah top. Dan setelah itu baru akan masuk ke bear market. Dan sekarang saya melihat ini belum. Gitu. Kenapa saya yakin ini bisa diukur sebenarnya ya untuk pencapaian wave 5 itu. Ini dia teorinya. Teman. Jadi kita expect sebenarnya pergerakan Bitcoin itu create yang namanya ending diagonal. Ya, di mana wave 5 itu dia membentuk pola yang namanya rising wedge. Nah, ini adalah pola dari wave 5. Itu biasanya dia akan naik sedikit mengerucut dan pelan-pelan nanti dia bakalan breakdown dan membuat situasi yang namanya bear market seperti itu. Jadi kita melihat di sepanjang wave 4 sampai wave 5 ini dia create yang namanya ya rising wedge tersebut gitu. Jadi sekarang jangka pendek kita expect pergerakan Bitcoin ini lagi berada dalam rising wedge tersebut. Gitu ya, clear. Jadi kita lagi akan menunggu nih di mana kira-kira wave 5-nya bakalan mentok untuk kita mendapati bear market yang sesungguhnya. Karena kalau kita perhatikan dari time frame weekly ini udah kritis banget. Dari weekly time frame indikator-indikator yang menunjukkan market bear market, yang menunjukkan market akan masuk ke bear market sudah mulai jelas ya, sudah mulai banyak bermunculan tanda-tandanya. Yang pertama, di saat ini kita potensial create yang namanya bearish engulfing meskipun belum terkonfirmasi secara sepenuhnya. Gitu. Kita masih perlu menunggu besok close weekly time frame. Kalau Bitcoin di bawah 112.000 itu warning sign. Itu yang pertama. Moga-moga sih besok bisa rebound dan at least kita nggak create yang namanya bearish engulfing. Saya berharap hari ini sampai besok pagi Bitcoin bisa rebound untuk memperbaiki close weekly-nya. Karena kalau ini sampai bearish engulfing akan menciptakan sinyal kepanikan yang lebih masif kepada market. Itu. Yang kedua adalah bearish divergence yang sudah muncul baik itu dari MACD, dari RSI yang menunjukkan memang ya proses daripada penurunan ke depan ini makin kelihatan gitu. Ini kita lagi naik untuk turun. Naik untuk turun ke depannya gitu. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa ini belum berakhir. Ya, kita kalau dari segi RSI, nah ini buat teman-teman yang suka pakai indikator RSI, sebenarnya kalian bisa cek kayak gini ya. Ini kita bisa tes dia RSI-nya. RSI-nya kan sekarang ada di sini nih. Nah, biasanya RSI yang garis kuning ini dia harus bisa naik ke sini. Hit area trendline yang terbentuk ini baru nanti dia akan masuk ke bear market yang sesungguhnya gitu. Sementara kita masih berada di posisi bottom ini. Jadi saya cukup punya keyakinan bahwa RSI ini bakalan naik lagi ke atas buat ngetes level trendline tersebut gitu. Baru setelah itu baru akan turun.